Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan soal-soal di LKS 8, topiknya deret geometri tak hingga, yaitu soal nomor 17 sampai dengan soal nomor 20. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Nomor 17, diketahui A adalah 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah dengan seperdelapan dan seterusnya. Kemudian B itu adalah 2 log A. Ditanya apa nilai dari A log B dikurang A log B kuadrat ditambah A log B pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi pertama-tama kita fokus dulu ke yang bentuk pertama ini. A adalah 1 ditambah setengah tambah dan sebagainya. Nah, berarti ini adalah bentuk X tak terhingga ya. Nah, A-nya itu adalah suku pertamanya, berarti ini jadi A, yaitu 1 per, nah, R-nya berapa? Dari 1 ke setengah, berarti dikali setengah ya. Nah, yang ini juga sama, dikali setengah. Berarti R-nya setengah nih. Nah, kita masuk rumus A per 1 kurang R. Jadi, 1 per 1 kurang setengah, nanti disederhanakan, kita dapat 2. Oke, nah berarti ini satu paket nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya dia bilang B itu adalah 2 log A. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Nah, lalu yang ditanya adalah ini. Yang ditanya adalah ini. Berarti ini nilainya adalah 2 log A. Maaf. Maksudnya ini menjadi 2 log 1 karena A-nya kan 2 ya, sedangkan B-nya 1. Jadi 2 log 1 dikurang 2 log 1 di kuadrat, ditambah 2 log 1 di pangkat 3 dan seterusnya. Oke? Nah, jadi 2 log 1 ingat, sesuatu sesuatu kalau di log 1 itu hasilnya pasti 0. Jadi 2 log 1 hasilnya 0. Kemudian ini 2 log 1 di kuadrat hasilnya tetap 0 dan seterusnya. Berarti ini artinya 0 kurang 0 tambah 0 kurang 0 dan seterusnya. Hasil akhirnya pasti tetap 0. Jadi kita cek jawaban, tidak ada yang sesuai ya. Jadi ini soal bonus. Kemudian soal nomor 18, jika diketahui bahwa P adalah log 5 ditambah log kuadrat dari 5 lalu log pangkat 3 dari 5 dan seterusnya, ditanya 2 pangkat P nilainya berapa. Oke, nah ini adalah bentuk S tak terhingga lagi, yang dimana A-nya adalah log 5, kemudian R-nya itu log 5 juga ya. Karena ini mula-mula ada satu buah log 5-nya. Nah, ini menjadi log 5 di kuadrat dan seterusnya. Oke. Nah, kita masukkan dengan rumus. Ini adalah A per 1 kurang R. Oke. Nah, kita berusaha menyederhanakan ini. Ingat, 1 itu sama dengan log 10 ya. Karena 1 itu sama dengan 10 log 10. Nah, basis yang 10 itu kita tidak usah tulis. Jadi, ini sama artinya dengan log 10. Lalu kalian bayangkan ini adalah log 10 dikurang dengan log 5. Kita gunakan rumus nomor 2 ini, yaitu kalau log kurang log bisa digabung menjadi bentuk per. Ya, jadi ini sama artinya dengan log 10 yang depan per 5 yang belakang. Nah, 10 per 2 itu kan hasilnya 2 ya. Jadi ini menjadi log 2. Jadi kita masukkan penyebutnya sekarang sudah menjadi log 2, yang atas tetap log 5. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang nomor 4 ini ya, yaitu kalau A log X itu bisa diganti menjadi B log X per B log A. Jadi ini harus sama-sama B. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa ini adalah log 5 per log 2. Berarti ini atasnya 10, bawahnya 10, oke? Sesuai dengan bentuk yang kanan ini, maka kita bisa tulis ulang menjadi 2 log 5 ya. Kita gunakan rumus yang ini. Oke? Nah, jadi Artinya, satu paket ini P-nya itu kita sudah hitung adalah 2 log 5. Kemudian pertanyaan soal adalah 2 pangkat P. Oke, jadi kita tulis 2 pangkat P. P-nya kita ganti sebagai 2 log 5. Oke, lalu kita gunakan rumus yang terakhir ini. B di pangkat B log X ya, yang penting ini harus sama, maka tersisa X. Jadi 2 di pangkat 2 log 5, maka tersisa adalah 5-nya saja. Sehingga jawaban akhir adalah D. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Diketahui bahwa log 5 adalah 0,6990. Ditanya 25 pangkat log 2 tambah log kuadrat 2 tambah log pangkat 32 adalah titik-titik-titik. Nah, pertama-tama kita fokus ke bagian pangkat ini dulu. Oke, log 2 tambah log 2 kuadrat tambah dan seterusnya ya, berarti ini A kita.
Lalu nanti R-nya ya dari sini ke sini itu R-nya log 2 dan seterusnya. Oke, berarti kita masuk rumus S tak terhingga A per 1 kurang R, A-nya 2, 1 kurang R, R-nya ganti A-nya log 2, R-nya diganti dengan log 2 juga. Ya, lalu yang atas tetap 1 kurang log 2 itu menjadi log 5 ya, seperti yang tadi itu. 1 kurang log 2, oke, satunya kita ganti sebagai log 10 dikurang log 2. Jadi ini berubah menjadi log 10 per 2. Oke, maka menjadi log 5. Lalu seperti yang tadi juga, log 2 per log 5 menjadi 5 log 2. Oke, nah lalu kita bisa tuliskan ini log 25-nya kita tulis ulang, tapi yang atas ini satu paket ini sudah kita ganti sebagai 5 log 2. Ya. Nah, lalu 25 kita ganti sebagai 5 kuadrat. Oke, yang ini tetap. Lalu ini pangkatnya kita putar ya, karena A pangkat B, lalu di pangkat C, itu kan sama dengan A pangkat C, lalu di pangkat B. Jadi kita bisa putar pangkatnya. Nah, lalu yang ini kita gunakan bentuk yang tadi, bawah B pangkat B log X itu tetap sama dengan X. Oke, jadi ini 5 pangkat 5 log 2 itu menjadi 2, tapi jangan lupa ini ada kuadratnya. Oke, jadi lalu 2-nya ini kita tarik ke depan menjadi 2 kali log 2. Oke, nah lalu log 2 ini kita pecah menjadi log 10 dikurang log 5. Ya, karena 2 itu kan sama artinya dengan 10 per 5. Oke, lalu bentuk log yang ada bentuk per itu kita bisa pecah menjadi log kurang log. Oke, berarti 2 kali log 10 kurang log 5. Log 10 nilainya 1, sedangkan log 5 sesuai dengan soal adalah 0,6990. Ini tinggal disederhanakan, maka diperoleh 0,602, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 20, suku ke N. Suku ke N dari suatu deret adalah ini. Berarti ini UN-nya ya. Nah, ditanya deret ini konvergen kapan? Oke. Nah, cara kerjanya kita hapus dulu sedikit. Oke. Nah, pertama-tama UN-nya adalah ini. Nah, berarti kalau kita mau U1, N-nya masukin 1. Oke. 1 kurang 1 kan 0. Berarti ini yang depan 2 pangkat 0. Sorry, ini yang depan 0, yang belakangnya sesuatu ini. Oke, nah 0 kali sesuatu hasilnya tetap 0. Berarti ketahuan bahwa U1-nya adalah 2 pangkat 0 yaitu 1 ya. Nah, lalu kita hitung U2. U2 berarti ini N-nya masukin 2. 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian kita kali yang belakang ini. Berarti 1 kali sesuatu yang belakang ini kita tulis ulang menjadi 2 pangkat X kuadrat kurang 1 X. Nah, lalu kita hitung R-nya. R itu kan U2 per U1. Berarti kita ambil ini, kita bagi dengan ini. Oke, nah per 1 berarti tetap. Kita tahu berarti R-nya adalah bentuk ini. 2 pangkat X kuadrat kurang 1/4. Nah, selanjutnya kita menggunakan syarat konvergen ya. Ingat syarat konvergen bahwa R-nya harus di antara min 1 dan 1. Oke? Nah, jadi kita tulis ulang, min 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Nah, lalu R-nya kita masukkan ini. Oke? Nah, lalu kita cek yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk 2 pangkat sesuatu. Ingat, 2 pangkat sesuatu itu pasti lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 pasti lebih besar dari min 1. Maka ini yang kiri sudah pasti kita tidak usah pedulikan lagi. Kita hanya fokus ke yang sebelah kanan. 2 pangkat X kuadrat kurang 1/4 itu harus lebih kecil dari 1. Nah, ingat 1 itu kan sama dengan 2 pangkat 0 ya. Oke, nah jadi kita tulis di sini. Nah, lalu kita abaikan saja basisnya. Berarti kita hanya fokus ke pangkatnya. Oke, berarti X kuadrat kurang 1/4 harus lebih kecil dari 0. Ini tinggal difaktorkan menjadi X kurang setengah, X tambah setengah. Yang kiri dapatnya X-nya setengah, yang kanan dapat X-nya adalah min setengah. Kita buat garis bilangannya, mulai dari min setengah, lalu setengah. Terus ini pasti positif, ini negatif, ini positif ya, karena start dari kanan positif. Terus kita maunya yang lebih kecil dari 0. Berarti kita mau yang negatif, berarti maunya yang di tengah ini. Nah, yang di tengah ini cara tulisnya berarti sesuai dengan B. Ya, yaitu min setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah.
Oke, nah demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.